Bantalers, apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Gimana? Akhir bulan udah siap stok Proma? Oke, balik lagi bersama gue Nagita Slavina di sini. Kita akan bahas alur cerita film terbaru asal Korea Selatan berjudul Singhole. Film ini bercerita tentang sebuah apartemen, biar nggak ribet kita sebut aja rusun, mengisahkan seorang pria, Park Dong Won, yang diperankan oleh Kim Sung Kyu, yang akhirnya dengan kerja kerasnya dapat membeli satu unit rusun setelah menunggu selama 11 tahun. Dan tiba-tiba rusun tersebut ambles ke dalam tanah sedalam 500 meter dan menelan apapun di sekelilingnya termasuk penghuninya dalam waktu seketika. Fenomena sinkhole ini terjadi pertama di pusat kota di Jepang. Mungkin agak asingnya dengan kata tersebut, sinkhole adalah sebuah lubang besar yang terjadi karena pengikisan air yang terjadi ke dalam tanah sehingga terjadi tanah longsor ke dalam. Level air yang ada di atasnya turun dan membuat tanah yang ada di atasnya menjadi turun. Maka terjadilah sebuah fenomena alam yang disebut sinkhole. Tipe tanah yang rawan sekali terkena sinkhole adalah tipe tanah seperti kapur, gipsum, salt, dan jenis tanah lainnya yang dengan mudah larut dengan air. Apakah kejadian tersebut pernah terjadi di Indonesia? Fenomena amblesnya tanah secara tiba-tiba membentuk sebuah lubang atau sinkhole pernah terjadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2019 di area persawahan. Oke, bagaimana kelanjutan kisahnya? Apakah Park Dong Won dan kawan-kawan berhasil selamat? Cari posisi rebahan, jangan lupa ganjel bantal langsung aja. Mari kita tonton. Film dibuka dengan keluarga Park Dong Won. Ini dia sosoknya. Kita sebut aja Park. Cuaca di sana sedang hujan deras. Sesampainya di rusun, Park mengira bahwa perabotan miliknya sudah selesai ditaruh di unitnya. Namun ternyata belum bisa dikerjakan karena ada mobil yang menghalangi proses pindahan barang-barang. Menurut pekerja, ia sudah berusaha menelpon dan SMS pemilik mobil tersebut dari sejam yang lalu. Namun pemilik mobil tersebut tidak merespon. Akhirnya, Park mencoba menelpon. Pertama ditolak, yang kedua, Park mendengar suara HP yang berdering. Tak lama, keluarlah si pemilik mobil. Dengan wajah yang menyebalkan sambil melihat Park, ia masuk dan memindahkan mobilnya dengan ugal-ugalan. Tadinya, Park masih sabar, namun saat hendak memarkirkan mobil, si pemilik mobil hampir saja mau menabrak Park. Jelas saja Park marah. Park menegur pria tersebut yang bernama Jeong Mansu, panggil aja Jeong. Jeong enggan meminta maaf karena menurutnya Parklah yang harus meminta maaf. Padahal rumah baru pengennya akur ya sama tetangga baru, tapi nyatanya ada tetangga yang menyebalkan seperti Jeong. Singkat cerita, keluarga Park bahagia menempati rusun tersebut. Rusun ini dibeli Park dengan uang tabungan yang ia tabung selama 11 tahun. Esok paginya, mereka semua sarapan bersama. Shu-chan, anaknya Park, menunjukkan sesuatu ke ayahnya. Ia membawa kelereng dan meletakkannya di atas meja. Kelereng tersebut bergulir. Park menyangka bahwa ada yang salah dengan meja makan. Namun Shu-chan berkata bahwa kelereng ini bisa juga bergulir di lantai. Park mulai curiga dengan struktur bangunan rusun yang ia tempati. Setibanya di kantor, Park mencari tahu tentang rusun yang ia tempati di internet. Ia melihat video yang menunjukkan ada yang tidak wajar. Karena malu, ia mengalihkan pembicaraan dan mengundang rekan-rekan kerjanya untuk merayakan Wunju, yakni adat di Korea untuk memberikan ucapan selamat kepada orang yang menghuni rumah baru. Suatu malam, hujan kembali mengguyur. Terlihat tanah sedikit amblas hingga membuat pintu kaca di bawah rusun retak. Besok paginya, Jeong melihat pintu kaca yang retak itu. Ia menyentuhnya hingga pintu kaca tersebut pecah. Tak lama, keluar Park dan salah satu ibu-ibu, kita panggil aja Ibu Rempong, yang juga penghuni rusun tersebut. Ibu Rempong menuduh bahwa Jeonglah yang melakukannya dan menyuruh untuk bertanggung jawab menggantikan pintu kaca tersebut.
Jiong menyangkal bukan ia pelakunya, namun Park dan Ibu Rempong tidak percaya. Saat Park berjalan keluar untuk berangkat ke kantor, ia melihat adanya retakan tanah di area rusun. Ia langsung menelpon agen rusun untuk memberitahukan ada kesalahan pada struktur bangunan itu. Park mencoba memanggil para penghuni rusun untuk berdiskusi mengenai bangunan rusun, namun tidak ada hasil. Yang ada, si Ibu Rempong malah beradu mulut dengan Jiong. Besok paginya, rekan-rekan Park datang ke rusunnya untuk merayakan Wunju. Jiong sedang memasang plastik tebal untuk menggantikan sementara pintu kaca yang kemarin pecah. Park malu kepada rekan-rekannya melihat pintu rusun yang terlihat jelek, karena sebelumnya ia membangga-banggakan rusun tersebut. Padahal rusun yang ditempati Park ada kawasan industri dan pabrik pengolahan limbah mobil. Ditambah, Jiong menunjukkan ke rekan-rekan Park bahwa banyak retakan di area rusun ini. Park segera mengajak rekan-rekan untuk menuju ke unitnya. Rekan-rekan Park makan, mengobrol hingga mabuk sampai malam hari. Salah satu rekan Park yang bernama Kim mengalami kejadian yang janggal. Saat ia di toilet dan hendak mencuci tangan, air di keran mati. Namun saat badannya tegak, keran air tersebut menyala dengan deras. Ia tidak memusingkan hal tersebut karena dirinya dalam keadaan mabok. Singkat cerita, dua rekan Park pulang terlebih dahulu. Tadinya Kim dan Yunjo ingin diantar pulang oleh Jiong. Jiong sendiri disuruh oleh Park, tapi Jiong memasang tarif tinggi hingga akhirnya Park menawarkan kepada kedua rekannya untuk bermalam di rumahnya. Esok pagi, terlihat Yong I yang merupakan istri Park baru pulang dari pasar dengan anaknya. Karena kasihan melihat ibunya keberatan membawa belanjaan, Shu-chan berusaha menelpon ayahnya yang masih tertidur. Namun tidak diangkat karena HP di mode getar. Mereka bertemu dengan si Ibu Rempong. Ibu Rempong berencana pergi berlibur karena ia kesal di unitnya pamnya mati. Begitu si Ibu Rempong pergi, Shu-chan ingin mengambil troli dan sang ibu mengizinkannya. Di sisi lain, Jiong mengecek satu-satu keberadaan penghuni rusun. Saat mengetuk unit 502, tidak ada jawaban. Jiong menganggap unit tersebut kosong, padahal ada seorang anak laki-laki di dalam seorang diri. Tak lama, ia bertemu dengan Shu-chan yang sedang membawa troli. Sementara, Kim terbangun kesiangan. Ia langsung bergegas pergi menggunakan taksi. Sementara Jiong berada di balkon untuk menanyakan kondisi air kepada tetangga rumah sebelah. Tiba-tiba, gedung rusun bergetar, dan terjadilah rusun tersebut ambles ke bawah. Kim terjebak di dalam taksi dan HP-nya berdering. Temannya menelpon menanyakan keberadaannya. Kim menjelaskan, namun temannya menganggap itu sebuah lelucon. Di tengah obrolan, taksi tersebut hampir tertimpa bangunan, dan ternyata bangunan itu adalah rusun dan Kim bertemu dengan Jiong. Namun taksi tersebut kembali terjatuh ke unit Park. Park menolong Kim untuk keluar dari mobil. Namun tiba-tiba ia teringat akan istri dan anaknya. Terdengar suara wanita. Park segera menghampiri, namun ternyata itu Yunjo. Park tidak sadar bahwa istri dan anaknya tidak ada di dalam unit. Akhirnya mereka berkumpul dan saling menanyakan satu sama lain. Sementara di luar sana, tim evakuasi berusaha untuk turun, namun tanah di sekitar lubang tersebut sangat rapuh, dan kepala tim evakuasi segera memberhentikan upaya tersebut. Tim evakuasi berusaha menenangkan keluarga para korban dan menghimbau warga untuk melaporkan anggota keluarga yang terjebak di bawah tanah. Park dan teman-temannya berusaha berteriak untuk meminta bantuan dan mencoba mencari penghuni lain di rusun yang ambles tersebut. Hingga akhirnya mereka menemukan Cheng Tai, putra si Jiong.
Cheng Tai memberi usulan agar mereka jangan panik. Ia mengatakan bahwa mereka semua dalam bencana, maka mereka harus mengumpulkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan mengirimkan informasi ke tim evakuasi secara bergantian. Sementara Yong-i berharap cemas akan suami dan anaknya. Tim evakuasi mencoba cara lain, kali ini dengan menggunakan drone. Di tengah perjalanan ke bawah, drone mengalami error karena tidak ada sinyal. Drone itu jatuh dan ditemukan oleh Cheng Tai. Mereka merasa bahwa tim evakuasi sudah dekat. Mereka berkumpul kegirangan sampai-sampai rusun mereka kembali terperosok dan berhenti dalam keadaan miring. Yunjo berinisiatif mengambil kabel untuk menyelamatkan Kim. Ketika sedang menarik Kim, Jiong tercebur ke dalam lumpur. Cheng Tai berusaha menyelamatkan ayahnya. Namun Park berinisiatif untuk memecahkan jendela unit agar mereka terperosok ke dalam, dan mereka pun terselamatkan. Tanpa sadar, ternyata drone tim evakuasi kembali bergerak dan terbang naik. Akhirnya, tim evakuasi mendapat video dari drone tersebut bahwa masih ada yang selamat. Mereka gembira dan kembali berpikir untuk mengevakuasi secara tepat. Ketua tim evakuasi berharap cemas karena melihat langit seperti ingin hujan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirimkan bantuan makanan dan alat komunikasi. Tim evakuasi pun menghubungi dan menanyakan keadaan mereka, sementara istri Park menerobos masuk untuk berbicara dengan suaminya. Yong-i mengatakan bahwa Suchian tidak dengannya. Ia menjelaskan bahwa Suchian mengambil troli di unit dan belum kembali. Jiong terakhir melihat Suchian di lift, dan akhirnya Park memutuskan untuk mencari putranya di lift. Teman-temannya ikut membantu memegang kabel yang dililitkan di tubuh Park. Sementara tim evakuasi menaiki alat bantu mencoba untuk menyelamatkan para korban. Akan tetapi rumah di sebelahnya rubuh dan terperosok ke dalam lubang. Beruntung rumah tersebut tersangkut dan tidak menimpa Park dan kawan-kawan. Park terus mencari anaknya, dan akhirnya Park menemukan Suchian. Suchian berkata masih ada nenek di atas, dan akhirnya mereka bertemu. Nenek menjelaskan kondisinya dan berkata bahwa ada anak di dalam tenda yang keadaannya tidak sehat. Setelah melihat ke dalam tenda, ternyata anak tersebut sudah tewas. Sementara itu, Park melihat rembesan air yang semakin deras dan mengajak nenek itu untuk ikut dalam rombongannya. Namun si nenek tidak mau ikut dan memilih untuk tinggal di situ, dan ia memberikan tali dan sepatu untuk pembekalan. Park sembari menggendong anaknya mulai berjalan menuju teman-temannya. Di sisi lain, teman-temannya sedih mengira Park tidak selamat karena lift yang dia lewati sebelumnya sudah terendam air. Ternyata Park melewati jalan lain dan teman-temannya pun terkejut dan segera membantu mereka, hingga akhirnya mereka pun kembali berkumpul. Suasana semakin berkecamuk ketika air semakin deras dan mereka melihat ada bangunan persis di atas mereka. Tiba-tiba Yunjo melihat ada galon dan ia mempunyai ide bahwa secara logika galon akan mengambang di atas air. Mereka semua mencoba mencari galon atau botol yang sekiranya bisa menyelamatkan mereka. Air pun semakin naik dan tiba-tiba muncul sebuah toren air merek Penguin yang membuat mereka mempunyai harapan untuk terus survive. Mereka pun langsung satu persatu mulai menaiki toren tersebut. Masalah kembali muncul di saat toren tersebut harus ditutup dari luar. Alhasil, Jiong merelakan dirinya untuk tidak ikut dalam toren. Mereka yang di dalam toren tidak mau Jiong mengorbankan dirinya. Air semakin naik. Jiong mulai tenggelam. Tiba-tiba bangunan di atasnya jatuh dan menggelamkan toren. Namun mereka berhasil selamat dan toren tersebut melesat ke atas. Namun toren tersebut tersangkut kabel. Mereka berpikir agar dapat melewati kabel tersebut. Mereka mencoba menggoyangkan toren tersebut dengan tubuh mereka.
Akhirnya mereka lepas dari jeratan kabel dan toren pun melesat kembali ke atas. Masalah kembali muncul ketika toren tersebut tertusuk pipa besi yang mengakibatkan toren tersebut bocor. Mereka berusaha sekuat tenaga mengeluarkan pipa tersebut dan pipa tersebut akhirnya dapat lepas dari toren. Ternyata Jiong masih hidup dan Jiong membantu mengeluarkan pipa dari luar tanpa diketahui oleh teman-temannya. Kim menahan lajunya air dengan tangannya. Akhirnya toren itu pun berhasil melesat ke atas dan mereka pun sampai di permukaan air. Tim evakuasi yang melihat kejadian tersebut langsung menerjunkan timnya dan mereka pun selamat. Ternyata kaki Jiong tersangkut di kabel dan dia pun ikut bersama toren, lalu ia pun juga selamat dan film pun tamat. Menurut gue secara keseluruhan, film dengan genre survive komedi ini klimaks ya, dapet sih komedinya, tapi terlalu lama untuk durasinya dan terlalu mendramatisir. Ada satu yang agak ganjil ketika si Jiong itu bisa selamat di dalam air. Kalau dia menemukan alat bantu pernapasan, harusnya adegan itu diperjelas ya, diperoleh dari mana. Coba kita tanya pada rumput yang bergoyang. Dari 1 sampai 10, menurut gue film ini cocok diberikan angka 8. Gue pribadi sih menilai film ini lebih logis dibanding film Squid Game yang viral kemarin. Tapi balik lagi tergantung selera. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komen kalian di bawah. Bye, thanks for watching.